Shalom BBI yang dikasih oleh Tuhan. Saya percaya kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kita terus mengucap syukur yang mana di bulan Agustus ini kita masih ada di bulan kemerdekaan, bulan kemenangan, yang mana negara kita merayakan perayaan Republik Indonesia, merayakan kemerdekaan negara kita, dan kita bersyukur sampai hari ini negara kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, ibu-ibu jangan lupa di bulan ini dalam rangka turut memeriahkan kemerdekaan, hari kemerdekaan kita, di setiap sesi ibadah itu akan kami berikan kuis. Kami berterima kasih buat ibu-ibu yang minggu lalu sudah merespon, sudah mendapatkan berkat firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Gembala dan menjawab kuis pertanyaan yang disampaikan. Terima kasih untuk partisipasinya dalam rangka memeriahkan hari kemerdekaan negara kita Republik Indonesia. Nah, ibu-ibu, kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Engkau urapi kami semuanya, biar hati kami terbuka ketika benih firman Tuhan disampaikan, itu jatuh di tanah yang baik, tertanam, bertumbuh, bahkan berbuah dalam kehidupan kekristenan kami. Terima kasih ya Bapa, biarlah kami tidak hanya sekedar mendengar firman-Mu, tetapi kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang akan kami pelajari. Haleluya, amin. Ya, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam ibadah WBI di bulan ini, WBI mengambil tema Merdeka dalam Ekonomi. Ya, melihat situasi yang sedang kita hadapi dalam beberapa bulan ini, kita juga tidak pernah menyangka akan ada situasi akan muncul virus COVID yang itu sangat mempengaruhi banyak hal, baik dari segi ekonomi, semuanya berpengaruh dengan keadaan situasi yang terjadi saat ini. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, minggu kemarin kita sudah belajar firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Gembala kita, ya. Nas yang akan kita ambil itu tetap berkisar di kitab Amsal pasal 31. Itu dimulai dari ayat yang ke-10, itu berbicara tentang seorang wanita, seorang istri yang cakap di mata Tuhan. Nah, ada kata cakap di sini ya yang disampaikan oleh Amsal ini, istri yang cakap. Istri yang cakap ini artinya adalah istri seorang perempuan, seorang wanita yang punya kekuatan, yang punya kemampuan, ya. Kekuatan ini berpadu antara kekuatan dan kelemah lembutan, sehingga menciptakan satu pribadi yang takut akan Tuhan, yang luar biasa, yang cakap, yang dibilang seperti tertulis di dalam kitab Amsal, ya. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, renungan minggu yang lalu, ya, Ibu Gembala sudah menyampaikan bahwa diambil dari natsnya, yaitu di ayatnya yang ke-25, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan, ia tertawa tentang hari esok, ya. Itu bicara tentang istri yang takut akan Tuhan, siap menghadapi hari esok, ya. Istri yang bisa melihat hari depan, wanita yang kuat, yang mampu mengatasi segala masalah, ya, bisa mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya sebab dia cakap di dalam mengatur ekonominya dengan baik. Nah, hari ini saya akan mengajak kita tetap di dalam kitab Amsal pasal 31, namun saya akan mengambil ayatnya yang ke-21, ya. Demikian firman Tuhan. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap, ya. Kalau minggu kemarin kita belajar seorang wanita yang punya kriteria, dia cakap di dalam mengolah keuangannya, ya. Nah, kali ini seorang perempuan adalah dia cakap di dalam membuat satu perencanaan. Dia punya perencana yang luar biasa, ya. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, situasi yang kita hadapi sekarang ini, ya, harga barang mulai naik, ya. Suami, mungkin ada beberapa suami yang gajinya bukan naik tapi tambah turun, ya. Terus kemudian omset juga menurun, kebutuhan semakin banyak, ya. Ada suami-suami yang mengalami di PHK, ya.
Jadi kalau istri yang tidak cakap, tidak punya perencanaan yang matang untuk kedepannya dalam rumah tangganya, ini akan berakibat fatal, ya. Karena apa? Bisa-bisa nanti ada istilah besar pasak daripada tiang, besar pengeluaran daripada pendapatan, ya. Jadi karena dia tidak cakap, tidak pintar dalam perencanaan mengelola keuangannya, ya. Nah, tapi istri yang cakap akan tahu mana kebutuhan, mana keinginan, ya. Karena dia punya perencanaan yang matang, yang mantap, ya. Maka dia akan terus punya semangat, punya daya juang yang kuat, yang tinggi, ya. Sebab dia tidak takut akan menghadapi hari esoknya, ya. Dia optimis dengan masa depannya, ya. Jadi ibu yang dikasih oleh Tuhan, kriteria seorang istri, seorang wanita yang cakap di mata Tuhan itu tidak lepas dari kehidupan istri yang tidak pernah padam pelitanya. Dia terus menaikkan doa-doanya sehingga semua perencanaannya untuk masa depannya itu sejalan dengan perencanaannya Tuhan, ya. Puji Tuhan, firman Tuhan yang singkat ini biar menjadi berkat bagi kita sekalian. Kita akan berdoa, namun selesai ini saya akan membacakan kuis yang akan saya berikan, ya. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk renungan singkat yang sudah kami dengarkan, kami pelajari. Biarlah itu termeterai di dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami, sehingga kami menjadi wanita-wanita yang cakap di mata Tuhan. Seperti yang tertuliskan di dalam kitab Amsal pasal 31 dimulai dari ayat yang 10 ini Tuhan. Genapkan itu di dalam kehidupan kami sebagai wanita-wanita GBI Sola Gracia yang cakap di mata Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, baik ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, sesuai dengan apa yang kami sudah sampaikan, ya, Ibu Gembala juga sudah sampaikan bahwa di setiap sesi di bulan ini saja, ya, khusus bulan Agustus, sebab kita juga ikut memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan negara kita, ya. Jadi kalau biasanya kita beradu fisik, ada yang tarik tambang, ada yang lomba lari karung, ya, tapi kali ini kita sambil belajar firman Tuhan, sambil kita mendapatkan berkat dengan apa yang kita akan pelajari, ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan. Ini berkisar tentang tokoh-tokoh firman Tuhan, tokoh-tokoh wanita yang dipakai Tuhan luar biasa, ya. Jadi ibu-ibu, mari kita belajar firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita jawab. Saya mohon sebutkan namanya saja, ya. Ada 3 pertanyaan yang akan saya sampaikan, nanti ibu-ibu mencari di Alkitab, ya. Yang pertama itu pertanyaannya seperti ini. Aku seorang yang senang berbuat baik, ya. Karena sakit aku meninggal. Petrus berdoa bagiku dan aku hidup kembali. Nah, ibu-ibu tinggal jawab, cari jawabannya di Alkitab, ya. Siapa perempuan ini, ya. Terus kemudian pertanyaan yang kedua, aku gadis biasa yang mengalami perubahan ekonomi, ya, dari perempuan biasa menjadi perempuan yang kaya raya. Silakan cari di Alkitab, ya, pelajari. Kalau sudah dapat tokohnya, jawab di WA saya, ya. Nanti sambil dipelajari itu pasti ada berkat dari tokoh-tokoh yang kita pelajari, ya. Yang ketiga, aku sudah lama menikah dan belum memiliki anak. Karena hal ini aku dipandang rendah oleh maduku, ya. Ada 3 pertanyaan, ya. Ibu-ibu silakan belajar firman Tuhan. Kita sama-sama berdoa supaya dapat jawabannya, ya. Setelah itu kita menteladani apa yang sudah dilakukan oleh perempuan-perempuan, wanita-wanita yang dipakai Tuhan luar biasa di Alkitab, ya. Puji Tuhan, tetap sehat, semangat, shalom, dan kita pasti bisa menghadapi semua situasi yang kita hadapi ke depan ini. Puji Tuhan, haleluya, amin.